Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas, kurang lebih setengah jam ke depan, kita akan membahas nutrisi penunjang kesehatan. Dan untuk perbincangan ini selama setengah jam ke depan, saya sudah ditemani atau kami dari kru Tribun Bakudapa sudah mengundang Bapak Frans Rotinsulu selaku Health Konsultan Kardiovaskular. Selamat siang, Pak Frans. Selamat siang, Pak Aswin. Ya. Pak Frans, ini terkait dengan kita akan berbincang-bincang soal mengenai pola hidup sehat ya. Jadi nutrisi sebagai penunjang kesehatan. Tapi yang utama adalah bagaimana setiap manusia itu harus mengetahui pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan pola hidup sehat ini? Apakah pola hidup sehat ini hanya soal, kalau dulu-dulu kan orang masih SD dia kata 4 sehat 5 sempurna. Apa saat ini masih cukup dengan 4 sehat 5 sempurna atau ada hal-hal lain yang harus orang lakukan? Karena sekarang banyak partikel bebas yang di udara, kemudian ada pandemi COVID-19. Jadi sekarang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan pola hidup sehat? Silakan Pak Frans. Baik, terima kasih Pak Aswin. Halo para Tribuners, ketemu lagi untuk kedua yang kali. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur karena hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan yang kedua, terutama untuk mereka yang baru menjalankan Lebaran, saya ucapkan minal adin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kembali ke sini. Bagaimana sekarang kita harus memiliki kekebalan tubuh yang bagus lewat pola hidup sehat. Ya. Memang sebelumnya saya akan mulai beranjak dari kita sekarang sebetulnya berada di era informasi. Sebab kita sudah melewati beberapa era kan, mulai dari era zaman purbakala, dia masuk ke era agraris, dia masuk ke era industri, sekarang kita berada di era informasi. Nah, era informasi ini itu saya identikan dengan era nutrisi. Nah, kenapa saya harus katakan bahwa ini era nutrisi? Karena dunia ini semenjak memasuki era industri itu sudah mulai terjadi perubahan global, perubahan di mana-mana itu terjadi perubahan karena industri-industri ini yang mulai merubah sistem tatanan kehidupan kita, mulai dari yang namanya polusi, radiasi dari pabrik-pabrik itu, sehingga sangat mengganggu kita punya ketahanan tubuh. Nah, tadi ada dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna ini saya rasa sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan kita. Karena faktanya sekarang kita lihat 4 sehat 5 sempurna tidak bisa menghadapi segala macam kesehatan yang terjadi. Nah, itu sebabnya sekarang kita harus merubah pola pikir kita, merubah sudut pandang kita, bagaimana kita menghadapi kita sekarang berada di era informasi ini. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan data. Ada miliar. Sedangkan yang orang sakit itu ada 20%. Nah, sisanya yang 75% itu istilahnya subhealth atau sehat bermasalah. Orang-orang sehat bermasalah ini dibilang sakit tidak di rumah sakit. Mau dibilang sehat, keluhannya banyak. Itu keluhan pertama orang-orang sehat bermasalah. Itu kalau kita mulai rambut rontok, itu udah masuk kategori sehat bermasalah. Atau kita mulai ketahanan tubuh mulai turun, mulai kecapean, itu sehat bermasalah. Lebih sederhana lagi, kalau kita naik mobil, lantas kita naik di jalan yang berbelok-belok, kita terasa pusing.
itu udah masuk sehat bermasalah. Tapi orang tidak paham apa itu sehat bermasalah. Nah, ini tanda-tandanya. Mulai seperti itu. Nah, sedangkan kalau orang sakit, ya jelas ada di rumah sakit, lagi di opname. Nah, sekarang kategori yang dibilang orang sehat itu, orang sehat ini sebetulnya mereka hidup di mana mereka dilayani langsung oleh ahli kesehatan khusus nutrisi. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, kalau mereka sebagai pemimpin negara, kalau di Indonesia itu presiden dan wakil presiden, mereka itu punya tim kesehatan yang menangani bagaimana agar supaya mereka selalu dalam keadaan sehat. Berikut kalau kita lihat para selebriti dunia, bintang-bintang film, atau pemain sepak bola dunia, pemain basket dunia, mereka itu membayar para nutrisi medicine, itu dokter ahli nutrisi untuk merawat kesehatan mereka agar supaya mereka dalam keadaan stamina baik. Nah, sedangkan sisa dari itu, nah itu yang masuk kelompok sehat bermasalah, bisa bayangkan angkanya 75% orang sehat bermasalah ini. Jadi orang sehat bermasalah ini, dia sadar atau tidak, sudah masuk satu perangkap kehidupan terbesar, yaitu siklus dan mekanisme penyakit. Nanti sementara saya jelaskan. Jadi artinya mereka itu lambat atau cepat akan berurusan dengan rumah sakit. Nah, itu sebabnya kita lihat kalau di dunia ini tinggal 5% orang yang sehat, artinya kita membutuhkan ketahanan tubuh yang luar biasa. Ketahanan untuk melawan segala jenis penyakit. Nah, kita lihat kenapa tiba-tiba orang jadi sehat bermasalah dan tiba-tiba jatuh sakit. Nah, dunia sekarang di era informasi ini, yang pertama itu udara kita beracun. Mulai dari polusi kendaraan, polusi pabrik apa, sampai pesawat terbang itu memberikan polusi, apalagi kota-kota besar. Itu sudah sangat beracun. Yang kedua, air kita sudah tercemar, pencemaran lingkungan. Jadi di mana kita tinggal, otomatis akan terjadi yang namanya pencemaran tadi. Yang ketiga, kita lihat makanan kita sekarang tanpa nutrisi. Banyak sekali makanan-makanan ini mengandung zat-zat beracun, yaitu mulai zat-zat pewarna, pengawet, penyedap, itu semua dari senyawa kimia. Dan yang keempat, virus, bakteri, kuman itu merajalela di mana-mana. Nah, keempat soal ini yang membuat sekarang orang lebih banyak sehat bermasalah. Itu sebabnya sekarang ini sangat diperlukan kondisi tubuh yang prima, yaitu kita punya ketahanan tubuh untuk hidup di era sekarang ini. Dan di mana-mana itu orang bingung bagaimana kita mau menghadapi ini. Karena sekarang orang lagi bingung bagaimana caranya kita mau belajar untuk merawat kesehatan kita. Karena pada hakikatnya tidak ada sekolah untuk merawat kesehatan. Itu sekolah kedokteran itu mereka belajar tentang menangani penyakit. Sekarang kan banyak orang, misalnya dia hidup sehat berarti misalnya dia olahraga, kemudian ya dia olahraga, dia merasa sudah olahraga, ya sudah bagian dari hidup sehat. Tapi ternyata sakit juga. Kemudian kadang-kala orang dia sudah melakukan pola hidup sehat, tapi ternyata dia sakit juga karena ada sesuatu yang kurang. Misalnya ternyata psikisnya yang bermasalah. Nah, ini hal-hal ini tentu yang sering terjadi saat ini. Jadi kira-kira bagaimana untuk ada keseimbangan hidup ini? Baik, yang kita perlu tahu itu makhluk hidup tanpa makan tidak akan bisa hidup. Jadi kita itu butuh tiap hari butuh makanan dan vitamin yang dikenal dengan nutrisi. Ingat, makanan dan vitamin dikenal. Nah, nutrisi lah selama ini yang menopang kehidupan kita. Sedangkan orang punya pola makan sekarang, itu orang cuma lebih banyak makan, melupakan yang namanya vitamin. Nah, yang kehidupan yang seperti itu akan otomatis bermasalah dengan kesehatan.
Padahal kita ini pada saat Tuhan menciptakan manusia, jadi tubuh kita ini sudah dilengkapi dengan organ-organ yang sangat canggih dan sangat mahal. Mulai dari otak, jantung kita, itu sudah dilengkapi oleh Tuhan untuk diberikan kepada kita. Di samping itu diberikan kepada kita itu sistem ketahanan tubuh, sistem imunitas tubuh, sistem keseimbangan, sistem adaptasi, itu sebetulnya sudah ada di dalam tubuh kita. Tubuh, ya. Nah, sekarang bagaimana sistem-sistem ini, dia sudah tidak berjalan dengan baik. Dia tidak berjalan dengan baik karena terganggu oleh faktor lingkungan. Mulai dari tadi kan, udara kita beracun. Sudah beracun. Nah. Baru air kita tercemar. Jadi kehidupan kita sudah ada di situ. Nah, di sini sangat dibutuhkan yang namanya nutrisi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan racun, bakteri, lemak yang akan masuk di dalam tubuh kita. Artinya olahraga tidak cukup lagi ya dengan Tidak hanya cukup. olahraga ya. Sebetulnya olahraga itu bagus, tapi banyak orang bilang, oh kita harus berkeringat. Iya, iya. Keringat itu hanya air yang keluar. Sedangkan apalagi kalau orang sudah berumur di 50 tahun ke atas, berolahraga itu akan bermasalah dengan sistem tulang. Tulang. Karena kita punya sistem di dalam persendian ini, ada yang namanya dia punya cairan di situ. Nah ini kalau kita berolahraga, terus dia bergesek, itu bisa bermasalah dengan sistem tulang kita. Persediaan ya. Persendian. Jadi yang diperlukan saat ini yaitu yang namanya nutrisi. Karena saya bilang tadi, kita makan dengan vitamin. Jadi kalau kita tanpa vitamin, nah ini yang akan menjadi masalah dengan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu tidak akan memiliki yang namanya nutrisi untuk imunitas tubuh melawan penyakit yang akan masuk. Jadi betapa pentingnya sekarang yang namanya nutrisi tadi. Ya. Itu sebabnya sekarang sebenarnya ini zaman nutrisi. Orang makan tanpa nutrisi itu akan bermasalah. Karena radikal bebas akan masuk ke dalam tubuh kita. Racun-racun akan masuk, dia mula-mula akan merusak sel-sel kita. Sedangkan nutrisi, imunitas ini diperlukan untuk melawan radikal bebas tadi. Itu sebabnya saya bilang kita berada di zaman nutrisi. Ingat, nutrisi yang menopang kehidupan kita. Jadi walaupun kita sama-sama manusia, tapi kita adalah orang berbeda. Berbeda di mana? Ya berbeda di ketahanan tubuh kita. Jadi sekarang soal makan itu orang lebih banyak mereka melihat makanan sebagai rekreasi. Kalau saya melihat makan itu, saya melihat dari segi kesehatan. Jadi makanan ini harus menyehatkan hidup saya. Tapi orang lebih memilih yang namanya rekreasi. Makanan rekreasi itu, misalnya Anda datang ke industri makanan seperti kita ke Kentucky, kita ke McD. Di sana yang kita dapatkan itu hanya rekreasi. Sedangkan nutrisi tidak ada lagi situ. Karena makanan-makanan ini sudah dikelola. Industri makanan itu yang merusak seputar ketahanan tubuh kita. Karena di situ tidak ada yang namanya nutrisi. Ada seorang ahli gizi bilang itu adalah makanan mati. Yang kita perlu konsumsi itu buah-buahan dan sayur segar. Nah, di sini ternyata buah-buah dan sayur segar itu banyak nutrisi yang akan sangat membantu untuk ketahanan tubuh kita. Jadi bukan daging malahan ya? Bukan. Jadi ya seperti saya terus terang, ini saya beruntung. Saya dilahirkan sebagai orang Kristen. Nah kita sebetulnya orang Kristen itu mengenai kehidupan, kita tinggal buka di Kejadian. Kita lihat kan di kitab Kejadian bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memberkati dan Tuhan menciptakan makanan. Inilah makananmu. Segala tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, daun, buah yang berbiji, itulah menjadi makananmu. Dan pada saat itu, orang mengikuti aturan ini, ada orang bisa sampai 900 tahun. Bisa bayangkan, itu saya ingat di sekolah minggu, ada 7 orang di situ, sampai 900 tahun. Tapi kita lihat, dari 900 mulai turun ke 600. Karena ada di dalam satu zaman orang mulai mengenal yang namanya daging. Dia turun ke 600, 300. Dimasuk era industri, sudah segala bahan macam kimia
itu mereka ciptakan. Sebenarnya manusia sendiri yang menciptakan, yang zat-zat yang akan merusak tubuh kita. Kembali ke tadi. Jadi sebenarnya manusia itu cuma bisa makan buah-buah dan sayur segar. Nah, ini yang banyak nutrisi dari situ. Jadi kalau kita makan ini, kita akan menjadi sehat kembali. Seperti itu. Saya akan tanya yang lainnya. Ya ini kan Pak Frans ini adalah health konsultan kardiovaskular ya, mengenai peredaran darah. Saya pernah dengar cerita-cerita orang bilang ibu dari segala penyakit adalah diabetes, katanya gula. Kalau katanya dia kalau sudah gula maka dia akan ke hal-hal yang lain. Dia bilang basuh darah dengan darah tinggi, basuh darah dengan kolesterol, basuh darah dengan asam urat. Ini bagaimana sebenarnya ini vaskularnya atau yang soal peredaran darah ini yang menyebabkan penyakit bahkan diabetes, hubungannya bagaimana? Oke. Jadi saya mulai dengan kardiovaskular. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada dua organ yang sangat vital, yaitu otak dan jantung. Nah, kedua organ ini dihubungkan dengan pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah yang menuju ke jantung, ada pembuluh darah yang menuju ke otak. Nah, dua pembuluh darah ini yang dibilang kardiovaskular itu selalu harus dalam keadaan bersih. Jadi kunci umur panjang itu ada seorang ahli kedokteran jantung katakan, kita kalau mau umur panjang, kedua pembuluh darah yang menuju otak dan jantung harus selalu dalam keadaan bersih. Nah, kenapa ternyata pembuluh darah ini menjadi kotor? Dia menjadi kotor itu penyebab dari makanan. Seperti makanan berlemak jenuh. Mulai dari cake, telur, susu full cream, daging berlemak, kepiting, jeroan, gorengan. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi ini, lemak-lemak ini akan melewati pembuluh darah dan dia akan menempel di dalam dinding pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah mulai menyempit. Nah, itu kalau dalam istilah dunia kedokteran, itu yang dibilang aterosklerosis. Tapi aterosklerosis terjadi ada di pembuluh darah ke jantung, ada yang namanya pembuluh darah ke otak. Nah, kalau dia terjadi ke jantung, itu akibatnya menjadi penyakit jantung koroner. Kalau dia menuju ke otak, yang tersumbat ini ya? Yang tersumbat karena lemak-lemak tadi, itu yang dinamakan stroke. Nah, sekarang kan orang awam mereka bingung mana stroke, mana jantung. Mereka hanya, oh dia penyakit stroke, oh dia penyakit jantung. Padahal itu harus diperiksa di dalam alat-alat kedokteran. Oh ternyata dia jantung karena terjadi pembuluh darah menuju jantung. Nah, kalau kita ingin sehat, pembuluh darah ini yang sudah menyempit tadi harus segera dibersihkan. Tapi tentu yang utama penyebab itu yang kita harus hindari. Jadi kalau kita ingin sehat, kita mulai hindari makanan-makanan berlemak tadi. Karena walaupun kita bersihkan atau menggunakan alat apa saja, kalau kita masih tetap makan, itu akan menjadi yang namanya menumpuk. Jadi penyakit itu ibarat tabung. Bahkan ada seorang ahli bedah di Manado, waktu beliau pidato dalam disertasi, beliau mau ambil gelar doktor, sederhana dia pidato. Dia bilang kehidupan ini, kesehatan ini hanya tergantung di leher kita. Dia bilang jaga pola makan. Bisa bayangkan ahli bedah, dia pidato soal pola makan. Dan luar biasa waktu itu dia katakan, kalau orang menjaga pola makan, dia akan umur panjang. Sederhana sebetulnya, tapi yaitu orang lebih banyak suka makan enak. Makanan-makanan enak ini semua diberi yang namanya penyedap, pewarna, pengawet, termasuk lemak. Dan kita harus hindari yang namanya lemak trans. Lemak trans itu makanan lemak trans, makanan yang digoreng oleh minyak yang temperatur di atas 100. Nah, itu banyak terdapat di McD, dia punya burger, dan di ayam kentai. Ini kita mesti hindari. Tapi kalau kita hindari ini, ya tentunya kita harus cari alternatif. Ya, di Manado kan kita punya bubur Manado, kita punya tinutuan. Semuanya itu yang jauh lebih sehat daripada kita memilih mau makan di restoran-restoran yang cepat saji ya. Cepat saji ini yang
paling berbahaya. Itu untuk penyakit jantung. Sekarang penyakit ini tadi singgung diabetes. Ya, ya, ya. Penyakit diabetes ini ada hubungan erat dengan genetika, gen. Maksudnya ada misalnya orang tua saya itu ada gula. Itu biasanya genetika itu saya juga punya gula. Nah, saya akan bahas soal gula. Nah, soal gula ini itu sebenarnya diperlukan oleh tubuh kita. Karena gula ini memberikan energi. Ya, ya. Nah, tubuh kita sebetulnya memproduksi gula. Jadi kita tidak ngapa-ngapain, itu gula diproduksi dalam tubuh. Yang diproduksi dalam tubuh itu gula diproduksi, lemak diproduksi, itu purin diproduksi dalam, itu sudah di sistem, sudah diatur sedemikian rupa, ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita masuk dari luar, terjadi penumpukan gula, walaupun dia tidak punya genetika, lambat atau cepat akan kena yang namanya penyakit gula. Nah, tapi penyakit gula ini ada hubungannya dengan dia punya sistem yang namanya sekresi. Di dalam tubuh kita ada yang namanya insulin. Ya. Insulin sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Tapi insulin ada kinerja. Jadi kinerja insulin ini ia akan membagi zat-zat gula ke seluruh jaringan tubuh kita. Seluruh jaringan tubuh perlu gula. Nah, itu tugas daripada sekresi insulin. Jadi kalau sekresi insulin tidak berproduksi dengan baik, terjadi penumpukan gula di dalam darah. Nah, di sini orang kena yang namanya penyakit gula. Nah, ironisnya orang penyakit gula dikasih insulin. Ibarat ini kebakaran hutan disiram pakai minyak tanah. Karena masalahnya ini bukan kekurangan insulin. Yang dia punya masalah itu kinerja insulin. Kinerja insulin dia sebagai distribusi. Dia tidak berfungsi lagi ya. Dia tidak berfungsi. Akhirnya gula menumpuk dalam darah. Sebenarnya gula ini harus terdistribusi ke seluruh jaringan tubuh. Nah, itu tugas daripada sekresi insulin. Nah, sekresi insulin ini kita dapat zat sekresi insulin ini dari sayur dan buah-buah segar. Kira-kira begitu. Nah, sekarang asam urat. Asam urat itu sebetulnya dia berasal dari penumpukan purin. Purin ini satu zat yang diperlukan oleh tubuh untuk produksi tulang. Nah, di dalam tubuh kita memproduksi purin. Sedangkan kalau dari luar kita kebanyakan makan manis-manis, itu akan meningkatkan dia punya produksi. Atau kita makan yang misalnya ada zat-zat kapur. Misalnya kita makan kacang-kacangan, makan soto, makan apalagi kalau kita minum Coca-Cola atau kita, sebab di Coca-Cola itu ada dia punya zat yang memproduksi, pertama Coca-Cola itu manis, baru dalam situ ada zat yang memproduksi peningkatan purin. Nah, baru kacang-kacangan juga itu. Nah, kalau kita sudah punya genetika, orang tua saya asam urat, dan saya tidak membatasi pola makan kita, jadi asam urat ini dia jadi meningkat, dua yang cepat meningkat, dari yang manis-manis dan dari makanan-makanan tadi. Sedangkan purin diproduksi. Jadi biasanya ada kaitan gula dengan asam urat, biasanya berkaitan erat. Karena orang bersaudara. Karena asam urat naik, yang paling cepat dari gula. Itu dia naik. Nah, kalau orang ada gula, otomatis itu ada yang namanya asam urat. Dan diproduksi juga di dalam tubuh. Nah, ini jadi kita harus betul-betul menjaga pola makan kita. Jadi orang-orang yang ketahuan ada genetika yang namanya gula, ada genetika yang namanya asam urat, hati-hati dengan manis-manis. Namun industri sekarang, industri makanan lebih banyak memproduksi yang manis-manis. Kira-kira gitu. Ini kalau dia sudah, kita ceritakan soal hidup sehat, kemudian sudah disentil tadi soal peredaran darah ya, kemudian ada penyakit diabetes atau gula, kemudian asam urat. Sekarang yang jadi persoalan, apakah ini memang dia bisa disembuhkan oleh obat atau oleh nutrisi, bisa dijaga dengan nutrisi, bagaimana? Nah, ini bagus sekali. Ya. Itu saya barusan itu dapat satu
bahan hasil seminar di Singapura itu dibawakan oleh Dr. Radha Gopalan. Beliau ini dokter ahli kardiovaskular dan ahli transplantasi di Amerika. Bisa bayangkan di Amerika itu kalau ada orang mau transplantasi apakah jantung, organ-organ tubuh itu harus melewati izin beliau. Jadi beliau ahli kardiovaskular, ahli transplantasi, dan beliau juga sekolah di kedokteran timur. Jadi dia buka praktek, dia mempraktekkan tadi yang dibilang obat-obatan, kimia, dan dia mempraktekkan yang namanya obat-obatan timur. Yang dari biasanya kita tahu obat Cina. Nah, itu dia kombinasikan. Karena menurut dia, kedokteran timur dan kedokteran barat, dia bilang ibarat sama dengan satu sisi mata uang. Jadi kalau kita mengandalkan hanya satu sisi saja, kita tidak akan mendapat kesehatan yang paripurna. Itu sebabnya harus digabung. Nah, kembali ke tadi, apa penyakit-penyakit ini bisa disembuhkan pakai obat? Ya, kita lihat saja pengalaman. Apa yang terjadi saat ini? Kalau teman kita masuk ke rumah sakit gara-gara penyakit gula, atau teman kita masuk ke rumah sakit gara-gara penyakit asam urat atau penyakit jantung, berakhirnya kebanyakan kita sudah tahu. Bahkan yang paling menyolok sekarang itu yang namanya Michael Jackson. Itu seorang selebriti paling terkenal di dunia. Beliau punya uang miliaran, ratusan miliar habis di rumah sakit. Beliau meninggal di sana. Kalau di Indonesia paling terkenal itu yang namanya Olga Saputra. 9 bulan di rumah sakit Singapura berakhir dengan, dan ada banyak lagi contoh-contoh seperti ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi sekarang menurut Radha Gopalan kita harus mencari alternatif. Nah, alternatif tadi yaitu yang dibilang nutrisi. Nah, tentu nutrisi ini kita harus paham dulu dia punya pola cara kerja daripada nutrisi ini. Kita jangan sembarang, oh ini nutrisi. Kita harus tahu dulu bagaimana dia pola cara kerja. Nah, yang saya ketahui ada beberapa nutrisi punya pola kerja. Yang pertama, ada nutrisi itu dia fungsinya untuk detoksifikasi, membersihkan lemak, membersihkan racun sampai ke tingkat sel. Jadi nutrisi yang membersihkan. Baru ada 2, nutrisi yang menyeimbangkan. Baru yang ketiga, nutrisi yang penguat. Namanya juga penguat. Sebab orang kalau sakit kan pasti lemah lesu kan? Yeah. Nah, kita harus cari nutrisi yang penguat agar supaya kita jadi kuat lagi. Nah, nutrisi-nutrisi ini kita melihat bahan bakunya harus dari tumbuh-tumbuhan, akar-akar, daun-daun, diramu sedemikian rupa sehingga mereka namakan yang namanya nutrisi atau food supplement. Sebetulnya kita di Indonesia banyak kan, termasuk di Manado sini kan, ada kan dari tumbuh-tumbuhan kan. Itu misalnya dari jamu-jamu atau kita kalau lihat televisi banyak. Tapi cara kerja dari nutrisi yang ada harus orang tahu ya. Harus orang tahu dia punya pola kerja. Nah, itu kembali ke tadi. Kalau orang asam urat, dia perlu nutrisi yang detoks, membersihkan purin yang sudah menumpuk di dalam tubuh. Kalau orang sudah terjadi penyempitan pembuluh darah, lemak, terjadi penumpukan lemak, ya kita perlu nutrisi yang detoksifikasi. Jadi sekarang ada nutrisi khusus membersihkan lemak, itu ada. Dan semua bahan dasar dari nutrisi ini dari tumbuh-tumbuhan. Jadi memiliki ilmiah kesehatan yang kuat. Karena apa? Bahan baku. Dan bahan baku ini tidak ada yang mengandung namanya kimia. Kembali ke tadi. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Nah, saya ini bersyukur. Bersyukur kenapa? Dulu saya ini banyak sekali masalah dengan kesehatan, terutama dengan asam urat. Karena asam urat ini saya memiliki genetika asam urat. Penyakit gula, saya juga punya gen penyakit gula. Saya juga punya gen dengan penyempitan pembuluh darah ini. Karena kita dari lingkungan keluarga, itu di dalam keluarga beritahu biar bodoh di sekolah,
asal jangan bodoh makan. Makan. Nah, karena kita tukang makan, akhirnya rata-rata turunan kita, mulai dari oma saya, tante, om saya, rata-rata meninggal dengan penyakit gula. Itu rata-rata. Om saya 3 kakak beradik, papa, 3-3 meninggal dengan penyakit. Jadi kita sudah tahu, oh kita punya gen. Kenapa? Makan. Akhirnya pada saat kita tahu ini, oh seperti ini. Nah, kalau kita konsumsi nutrisi sebagai detox, nah saya mulai bereksperimen. Bagaimana dengan nutrisi-nutrisi ini yang dia punya fungsinya untuk detox. Saya mulai konsumsi secara teratur. Detox. Saya kombinasi juga dari penguat. Saya konsumsi dari penguat. Penyeimbang. Kenapa perlu penyeimbang? Karena di dalam tubuh ada yang kurang kan? Nah, atau ada yang lebih kan? Kita perlu keseimbangkan. Yang kelebihan ditarik, ini yang kurang dikasih sampai seimbang. Nah, jadi pada saat kita konsumsi nutrisi ini, hasilnya sangat luar biasa. Saya saat ini umur 71 tahun. Mulai dari umur 50, saya mulai mengenal yang namanya nutrisi tadi. Nah, biasanya orang bilang nutrisi, ada yang bilang obat makatana, ada yang bilang obat Cina, seperti itu. Tapi ternyata ini yang membuat saya sampai hari ini masih bisa berdiri di sini. Karena mengkonsumsi nutrisi secara teratur dan tepat ya. Teratur dan tepat. Tepat ya. Kira-kira begitu. Gitu, ya. Pemirsa Tribuners, masih banyak tentu yang akan kita bahas, tapi kita terikat dengan waktu memang di diskusi ini, sehingga bincang-bincang kita ini kita akan akhiri. Namun sebelum kita akhiri, saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement lah, memberikan pernyataan terakhir mengenai harapan-harapan ke pemirsa atau hal-hal yang lain yang terkait dengan bagaimana pola hidup sehat atau nutrisi sebagai penunjang kesehatan. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi pesan saya sebetulnya ini sederhana. Ada 3. Yang pertama itu jadilah orang bijak. Di mana orang bijak itu akan menempatkan kesehatan itu sebagai anugerah yang luar biasa, pemberian dari Sang Pencipta yang kita harus rawat. Itu yang pertama. Nah, merawat tadi sudah tahu kan, mengatur pola makan kita. Yang kedua, itu kita harus menjadi kapten dari diri kita sendiri. Jadi untuk merawat kesehatan, saya harus menjadi kapten. Saya harus, sebab kalau kita sudah tidak peduli dengan kesehatan, bahkan kita sudah cuek dengan kesehatan, ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kita harus peduli. Karena orang kalau sudah nak mau yang penting ada dokter, ada rumah sakit, ada, ini sangat berbahaya pemikiran seperti ini. Jadi harus kita menjadi kapten. Yang ketiga, mulai sekarang rajin minum suplemen nutrisi. Nah, carilah nutrisi yang memiliki pola yang sudah terbukti. Ya. Sekian dari saya. Ya. Terima kasih Pak Frans yang sudah hadir di Tribun Bakudapa, dan ya, setengah jam bahkan lebih kita sudah berbincang-bincang. Semoga banyak hal yang sudah kita perbincangkan tadi mengenai kesehatan tubuh, pola hidup sehat, dan nutrisi sebagai penunjang kesehatan bisa bermanfaat bagi para Tribuners. Dan para Tribuners, terima kasih juga bagi Tribuners yang sudah setia untuk mendengarkan akan perbincangan kita, dan semoga bermanfaat bagi para Tribuners, dan kita akan ketemu lagi pada besok hari di jam yang sama dengan tema perbincangan yang berbeda. Terima kasih.